Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang tematik 1 subtema 1, selamatkan makhluk hidup, tumbuhan sahabatku, di kelas 6 sekolah dasar. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari-hari kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menemukan ide pokok dan informasi penting berkaitan dengan teks atau bacaan. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan manfaatnya. Yang ketiga, menyebutkan kondisi geografis negara anggota ASEAN. Selanjutnya, coba kalian amati gambar ini ya. Dari gambar di atas kita bisa amati, yaitu terdapat 1. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan, kemudian hewan dijadikan manusia sebagai bahan makanan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Yang pertama, manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin, sumber oksigen, menjaga sumber air, dan memperindah bumi dan sejuk. Yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Manfaat yang keempat, tumbuhan adalah sumber oksigen bagi cadangan bumi dan melindungi bumi. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok terbagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang keberadaan ide pokoknya berada di awal. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir. Sedangkan paragraf campuran merupakan sebuah paragraf yang memiliki setidaknya 2 ide pokok, yaitu berada di awal atau berada di akhir. Cara menentukan ide pokok yaitu 1. Membaca dengan seksama. Mungkin ini adalah cara yang paling sederhana. Kamu hanya perlu waktu dan sedikit konsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini maka kamu sudah dapat menentukan mana yang dapat disebut ide pokok atau yang termasuk kalimat penjelas. Yang kedua, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat khusus, kamu dapat memperhatikan salah satu cirinya, yaitu sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti atau rincian khusus. Sehingga jika kamu melihat adanya sebuah kalimat dengan ciri tersebut, maka itu adalah kalimat khusus. Setelah itu pisahkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok yang berbentuk kalimat utama. Cara yang ketiga yaitu menyimpulkan sebuah paragraf. Dengan menyimpulkan sebuah paragraf dapat menentukan sebuah simpulan dari paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok. Disitulah 3 cara menentukan ide pokok dengan mudah yang dapat kamu praktikkan. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh dalam menentukan ide pokok sebuah paragraf di halaman selanjutnya. Mari kita membaca ya adik-adik. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya.
Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berbentuk atau berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dan waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya juga mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Kalimat atau narasi tersebut ditulis oleh Nunik. Di sini kita belajar menemukan sebuah ide pokok dari paragraf di atas ya adik-adik. Paragraf yang pertama kita bisa pahami bahwa jagung salah satu makanan pokok Indonesia. Kemudian yang paragraf kedua, perkembangbiakan jagung melalui biji. Paragraf ketiga, bunga jagung. Paragraf keempat tentang perkembangbiakan jagung sampai bunga jagung. Kemudian paragraf yang kelima tentang pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani ya. Oke, kita bisa dipahami, siap. Nah, di halaman ini itu adik-adik memahami bagaimana sih siklus perkembangbiakan jagung. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini ya. Tuh, ada biji jagung kemudian berkecambah, kemudian tumbuh lagi menjadi tanaman vegetatif, terus berbunga, terus menghasilkan buah, kemudian dan dewasa, kemudian tumbuh jagung, kemudian siap dipanen. Oke, di halaman ini perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, khususnya penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dimulai dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari dan benang sari, yaitu melibatkan bagian dari tumbuhan, yaitu bunga. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama ada dasar bunga, berguna sebagai tempat kedudukan bunga. Yang kedua ada tangkai bunga, sebagai penopang dan penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Yang ketiga ada kelopak bunga, berguna untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang keempat ada benang sari, berguna sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Yang kelima ada putik, berguna sebagai alat kelamin betina pada bunga. Oke, selanjutnya kalian harus tahu bagaimana sih perkembangbiakan generatif itu terjadi pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau yang disebut dengan sel kelamin jantan
atau disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik ya, sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian dari hasil pembuahan itu disebut dengan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di biji atau di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru, tumbuhan yang berkembang biakan secara generatif, contohnya padi, mangga, durian, dan jambu ya. Nah, di dalam penyerbukan itu sendiri ada berbagai perantara. Yang pertama ada angin. Contohnya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin itu ada tebu, jagung, alang-alang, dan padi ya. Kemudian ada air, contohnya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air antara lain ganggang, tumbuhan hidrilia, bakau, dan eceng gondok. Kemudian ada penyerbukan yang melalui perantara serangga ya, antara lain jeruk, sawo, terus mangga, jambu, juga nangka ya. Nah, ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga biasanya bunga berbau harum dan serbuk sarinya lengket sehingga mudah terbawa oleh serangga yang hinggap di atasnya. Kalau penyerbukan yang dibantu oleh manusia seperti tumbuhan vanili ya. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang ASEAN ya. ASEAN itu kita bisa lihat pada gambar ini bahwasannya negara ASEAN seperti ini petanya ya. Kita bisa amati, kita bisa pelajari bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang negara-negara ASEAN atau sejarah ASEAN, kemudian dipelopori oleh siapa saja, oleh negara mana saja. Nah, ASEAN sendiri adalah singkatan dari ASEAN of Southeast Association Nation, merupakan persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Januari 1967 di Bangkok, Thailand, yang ditandai dengan Deklarasi Bangkok, yang kemudian dipelopori oleh 5 tokoh dari 5 negara anggota ASEAN ya. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Anat Koman dari Thailand, kemudian S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang terakhir ada Narciso Ramos dari Filipina. Nah, 5 tokoh tersebut adalah pertama kali atau anggota pertama kali yang mendirikan negara ASEAN ya. Kemudian disusul oleh kelima negara yang lainnya yang juga ikut bergabung ke anggota ASEAN-nya, menjadi anggota ASEAN ya. Yang pertama ada Brunei Darussalam yang bergabung pada 7 Januari 1984, kemudian ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, kemudian ada Laos dan Myanmar juga ikut bergabung ya pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian ada Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang negara ASEAN ya, atau lambang negara ASEAN. Yang warna kuning itu dilambangkan dengan padi. Padi sendiri diartikan sebagai kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan setiap bangsa di negara Asia Tenggara. Jumlah padi tersebut ada 10 batang yang melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Kemudian lingkaran sendiri berbentuk lingkaran ini yaitu melambangkan kesatuan dan keutuhan negara ASEAN. Yang warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas, yang warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme, dan yang warna putih melambangkan kemurnian atau kesucian. Kemudian yang warna kuning itu melambangkan kemakmuran. Ya adik-adik bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang kehidupan sosial budaya di negara ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru, sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau ramah.
Jadi negara Brunei Darussalam ini adalah tempat yang baru, yang damai dan ramah ya. Di Brunei Darussalam ini terdapat suatu daerah dinamakan Kampung Ayer, yaitu merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintah Brunei Darussalam ya adik-adik. Budaya Brunei Darussalam sendiri yaitu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, dan mayoritas di Brunei Darussalam penduduknya yaitu mayoritasnya adalah orang Melayu. Selanjutnya yaitu ada Malaysia. Nah, di Malaysia ini terdapat patung Dewa Marungga dengan ukuran 42,7 meter ya. Patung ini terletak di daerah Batu Chaves. Patung ini didedikasikan untuk Dewa Marungga ya. Selain patung Dewa Marungga, Malaysia juga memiliki kata Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Georgetown merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa ya. Kemudian di Malaysia itu terdapat 3 kaum utama yaitu Melayu, Cina, dan India. Jadi di Malaysia itu banyak penduduk yang berketurunan Melayu, Cina, dan India ya. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Kemudian selanjutnya itu ada negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budaya masyarakat dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris ya, sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Jadi tidak aneh sekali banyak di sana masyarakatnya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari ya. Di Filipina sendiri ada tarian masyarakat Filipina yang sangat terkenal, yaitu adalah tari tinikling, yang menceritakan tentang burung tinikling yang sedang berjalan melompat menghindari perangkap bambu di petani padi ya. Selanjutnya ada negara Kamboja. Negara Kamboja itu terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Ukiran tembok candi ini biasanya adalah ukiran dewa-dewa Hindu dan Buddha. Sedangkan relief tarian juga ditemukan pada bangunan keagamaan di Kamboja. Di Kamboja sendiri, pria dan wanita banyak mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Salah satu makanan yang terkenal di sana yaitu cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya ada negara Myanmar. Myanmar sendiri sering disebut negara 1000 pagoda karena banyak sekali kuil suci agama Buddha. Mayoritas penduduk merupakan keturunan Tibet atau kelompok etnis Asia Timur ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bima. Pakaian di sana itu pakaian tradisionalnya adalah disebut yongyi, mirip dengan sarung Indonesia ya. Di Myanmar ada pakaian tradisional yaitu longyi, terbuat dari kain katun, biasanya dikenakan pada pria dewasa, wanita, dan anak-anak. Selanjutnya ada negara Vietnam. Di Vietnam ada permainan tradisional yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Kemudian pakaian khas di sana, pakaian khas Vietnam adalah Ao Dai. Mayoritas orang Vietnam mempunyai nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen terakhir berkuasa di Vietnam pada tahun 1803 sampai 1945. Kata Nguyen ini banyak sekali ya orang-orang Vietnam yang awal namanya itu Nguyen, seperti Nguyen Van Taun, Nguyen Van Hao gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia seperti Bagus siapa, Bagus Asep. Nah, pasti teman-teman seluruh Indonesia atau teman-teman anak-anak sekolah itu pasti di kelasnya itu ada yang namanya Bagus, Asep, dan lain sebagainya. Itu sama juga seperti di Vietnam. Banyak sekali anak-anak di Vietnam atau orang-orang di Vietnam itu yang nama awalnya berasal dari kata atau Nguyen ya. Selanjutnya ada negara Laos. Nama Laos tersendiri berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao.
Di negara Laos ada olahraga tradisional yaitu dinamakan dengan katao, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya sendiri terbuat dari anyaman bambu ya. Tahun baru Laos disebut dengan Bun Pimay, di mana semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Kalau di Indonesia mungkin kayak Lebaran. Lebaran di mana Lebaran ini banyak sekali masyarakat di negara Indonesia itu menggunakan pakaian baru, celana baru, baju baru, sandal baru dan sebagainya ya. Itu sama juga di negara Laos ini ya. Makanan utama bangsa Laos yaitu nasi atau beras, sama juga seperti Indonesia, makanan utama yaitu nasi atau beras. Laos menyebut dirinya sebagai Lukau Niau yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara Sibat merupakan upacara sakral di negara Laos. Kemudian ada negara Singapura. Lambang negara Singapura adalah Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan ya. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yaitu memiliki arti atau kota singa. Penduduk Singapura umumnya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. 4 bahasa di Singapura adalah bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Kemudian makanan kesukaan masyarakat Singapura adalah kepiting cabe ya teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu ada negara Thailand. Thailand ini merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah ya oleh bangsa Eropa. Mungkin karena Thailand ini sendiri itu tidak memiliki banyak hasil alam sehingga bangsa Eropa ini tidak tertarik dengan Thailand ya sebagai wilayah jajahannya. Kata Thailand berasal dari kata Thai yang memiliki arti tanah kebebasan. Di Thailand sendiri memiliki tradisi minum teh. Teh biasanya disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh ini terkenal dengan nama Thai Iced Tea yang sangat enak disajikan saat dingin. Teh Thailand ini banyak sekali ya yang dijual di Indonesia, seperti es Thai tea yang sempat viral ya, dan itu sempat menjadi minuman favorit kaum muda di Indonesia ya. Sekian dan terima kasih dari penjelasan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Semoga kehidupan kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.